Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Halo, perkenalkan nama saya Preisi Kimberly Katong. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Kehadirannya bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari jati diri dan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat yang majemuk. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, Pancasila menjadi simbol persatuan dan arah perjuangan menuju kemerdekaan secara pembangunan nasional. Sejak masa penjajahan, bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan dan penindasan. Namun, dari penderitaan tersebut lahirlah semangat nasionalisme dan kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisi Partij, sehingga peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial melalui menjadi pedoman perjuangan rakyat Indonesia, nilai-nilai yang kemudian tercermin dalam Pancasila. Proses perumusan Pancasila secara resmi terjadi pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tahun 1945. Dalam sidang tersebut, tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengemukakan gagasannya tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri atas 5 prinsip dasar: kebangsaan, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini kemudian mengalami proses penyempurnaan sehingga menjadi rumusan final yang tercantum dalam pembukuan UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa kemerdekaan dan sesudahnya, Pancasila berperan penting dalam mempersatukan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ketika muncul berbagai ancaman perpecahan, seperti pemberontakan dan konflik ideologi pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman utama dalam mempertahankan ketuhanan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selain itu, nilai-nilai Pancasila terus menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan bangsa. Prinsip keadilan sosial, musyawarah, mufakat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pedoman hidup yang relevan sepanjang masa. Kesimpulannya, dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari pengalaman panjang rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan. Ia menjadi dasar menyatukan keberagaman, menggerakkan perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan, serta menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus terus dijaga, diamalkan, dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa sebagai ruh perjuangan Indonesia yang sejati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh bukti
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukti sejarah, rakyat Indonesia sejak masa kerajaan sudah memiliki kepercayaan dan agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa penjajahan, para pejuang seperti K.H. Hashim Asy'ari, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol berjuang dengan dilandasi nilai keimanan kepada Tuhan. Dalam perumusan dasar negara tahun 1945, para pendiri bangsa sepakat menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila pertama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukti sejarah, perlawanan terhadap penjajah dilakukan karena adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Tokoh seperti R.A. Kartini memperjuangkan hak wanita agar dihargai secara manusiawi. Sumpah Pemuda 1928 menolak diskriminasi ras dan golongan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Bukti sejarah, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi bukti kuat lahirnya semangat persatuan bangsa atau satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Para tokoh dari berbagai daerah dan agama bersatu dalam BPUPKI dan PPKI untuk membentuk negara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menunjukkan hasil persatuan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukti sejarah, dalam sidang BPUPKI dan PPKI, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, bukan paksaan. Setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti sejarah, semangat gotong royong dan kebersamaan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Setelah merdeka, pemerintah berusaha mewujudkan keadilan sosial melalui reformasi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Program perjuangan rakyat seperti koperasi atau oleh Hatta mencerminkan cita-cita keadilan sosial.